Jesus name above all name. Engkaulah nama di atas segala nama. Biar setiap lidah boleh mengaku dan setiap lutut boleh bertelut menyembah Kristus Tuhan. Kami datang malam hari ini di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kami rayakan kelahiran-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Dan kami lihat Engkau hidup dan Engkau menyertai kami. Terima kasih. Berkati firman-Mu jadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Merry Christmas. Selamat Natal. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. 60 Minutes Worship Special Christmas malam hari ini mengambil tema kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya ingin share tentang penyertaan Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, amen. Berapa banyak saudara yang mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024? Katakan Tuhan selalu baik. Baik atau tidak baik, Tuhan selalu baik. Amen. Saya percaya bahwa di sepanjang tahun 2024 ini kita melewati lembah dan gunung. Kekelaman, tapi juga ada hari-hari cerah. Di mana Tuhan menunjukkan bahwa Dia sangat-sangat setia, Dia sangat baik dalam hidup kita. Amen. Saya tidak mau khotbah, saya bilang sama Pastor Jojo di Special Christmas 60 Minutes ini saya mau share tentang kebaikan Tuhan. Saya gak pernah nyangka bahwa hari ini Tuhan bisa pakai saya. Dari kecil hidup saya keras sekali dan harus berjuang. Dan yang kalau saya renungkan, saya lihat Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, menyertai kita. Itu lewat banyak hal. Salah satunya, lewat orang-orang yang mengasihi kita. Lewat teman-teman yang peduli sama kita. Lewat orang-orang yang mau ngajarin kita, termasuk menegur kita. Orang-orang yang mau ngingetin kita. Orang-orang yang mereka bukan saudara, tapi kalau kita sakit, mereka mau urus kita. Tuhan itu menyertai kita lewat penyediaan. Ada aja yang bantu kita waktu kita susah. Waktu Tuhan panggil saya dan Pastor Jojo untuk menolong anak-anak di Indonesia, jujur tuh nggak mudah gitu. Anda bisa kebayang yang seharusnya saya punya hak untuk hidup sebagai manusia biasa. Ya hamba Tuhan yang cukup mikirin pelayanan dan anak-anak saya aja. Tapi menerima panggilan dari Tuhan untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Untuk menolong kaum papa di Indonesia tidaklah panggilan yang kecil dan bukanlah sesuatu yang mudah. Bisa dibilang, saya harus lebih banyak mikirin orang lain daripada saya sendiri. Saya harus mengorbankan rasa gengsi saya demi bisa lihat anak-anak itu makan. Saya masih ingat, saya harus memilih antara pekerjaan saya. Waktu saya di Indonesia, saya dapat tawaran pekerjaan dengan sebuah pelayanan internasional di Amerika. Dan tapi di satu sisi lain saya punya panggilan untuk anak-anak miskin di Indonesia. Perjalanan pekerjaan itu aman-aman aja sampai 6 tahun berjalan. Tiba di satu titik waktu mereka kasih saya pilihan. Saya mau kerja atau saya mau menghidupi panggilan saya. Karena untuk mencapai ke kampung-kampung di pedalaman Indonesia itu saya harus traveling dari Nias, Mentawai,
Jawa, Kalimantan, NTT mulai dari Kupang sampai Atambua. Kemudian kalau yang ngerti kepulauan ya, Sumba dari barat daya sampai ke timur. Lalu saya harus pergi ke Papua dari Merauke sampai ke Biak. Halmahera. Dan itu membutuhkan waktu yang banyak dan setiap bulan. Dan saya pergi ke tempat-tempat yang bisa dibilang signal handphone tidak ada. Listrik juga nggak ada, air juga susah. Nah, pekerjaan saya dengan pelayanan internasional ini menuntut saya harus ada di Jakarta. Supaya mereka bisa telepon saya kapan aja. Tidak jarang, saya harus bikin laporan jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Karena perbedaan waktu Amerika dan Indonesia. Jadi saya harus memilih hidup saya atau menghidupi anak-anak Indonesia. Kalau saya pilih pekerjaan saya, itu hanya bisa menghidupi saya sama keluarga kecil saya. Tapi kalau saya pilih panggilan saya, berarti saya harus mengorbankan penghasilan saya sendiri. Saya masih ingat waktu itu saya memilih untuk berhenti dari pekerjaan saya. Tidak sedikit pengorbanan yang kami berikan dengan kehilangan pekerjaan itu lumayan, gajinya US dollar. Saya tidak takut saya akan makan apa. Saya tidak takut anak-anak saya sekolah bagaimana. Saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Karena Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita, amin. Tapi yang masalah adalah, dalam pekerjaan saya dengan pelayanan internasional ini, mereka juga berdonasi ke tangan pengharapan. Meskipun tidak terlalu besar, terbilang tidak sampai 100 juta setiap bulan, tapi itu sangat menolong kami. Karena rutin setiap bulan. Ketika saya memutuskan berhenti dari pekerjaan saya, apa yang terjadi? Tiba waktunya saya harus kirim uang makan ke anak-anak di pedalaman. Zaman itu masih 2.500. Uang di bank tinggal 12 juta. Stresnya luar biasa. Saya merasa saya tidak mampu lagi. Saya merasa saya sudah selesai. Saya sudah tidak tahu harus cari uang kemana. Saya ingat, saya nangis sama Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau aku ndak ada uang dalam minggu ini, aku akan tutup pelayanan ini. Saya akan tutup tangan pengharapan. Karena pelayanan tangan pengharapan ini bukan punya saya. Saya bilang sama Tuhan, pelayanan ini punya Tuhan. Kalau memang Tuhan berkenan, kami terus jalani pelayanan ini. Saya percaya Tuhan pasti sediakan. Saya ingat itu tahun 2013. Saya quit dari kerjaan saya. Hari ini tahun 2024. Dan ini kesaksiannya. Bahwa Tuhan membuat kami tidak hanya cukup, tapi semakin besar. Menjangkau lebih banyak anak-anak. Dari 2.500 jadi 3.500. Dari 3.500 jadi 4.500. Dari 4.500 jadi 5.000. Dari 5.000 jadi 6.000. Dari 6.000 jadi 7.000 anak. Dari 7.000 anak jadi 8.500. Dan terakhir update terbaru kita ada 8.700 anak-anak di 110 titik di seluruh Indonesia demi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya mau kasih tahu tiap kali tim Ici nyanyiin lagu tadi. Boleh nanti nyanyiin chorusnya lagi, Immanuel. Saya selalu nangis. Karena lagu ini kisah perjalanan saya sama Tuhan. Anda harus paham, punya pelayanan misi itu gak gampang. Jujur, orang Kristen itu nabur buat misi sangat sedikit. Kata suami saya, hasil survei menunjukkan dana yang disalurkan untuk misi di seluruh dunia hanya 0,00001%. Cari dana buat tolong orang miskin di Indonesia itu susah. Kami harus dihina-hina karena jualan kaos kemana-mana. Saya ingat satu kali Pastor Jojo ditelepon sama semua gereja yang membatalkan pelayanan suami saya. Dan saya ingat kata-kata itu begini. Kami undang Pak Jojo untuk khotbah di gereja. Tapi Pak Jojo malah jualan kaos. Untungnya apa buat kami? Saya sedih. Saya datang temani suami saya pelayanan ke sebuah gereja besar. Anak-anak asrama bantu saya. Kami jualan kaos, kami jualan batik karena kami harus kumpul dana setiap minggu. Ibadah pertama,
bubaran, gereja itu besar dan ramai. Jualan kami laris manis. Anak-anak happy sekali. Tapi apa yang terjadi? Pihak gereja berkata gini, gak boleh jualan lagi setelah ini. Jadi kebaktian 2, 3, 4, 5 kami sudah gak boleh jualan. Anak-anak sambil sedih, lipat-lipat kaos kami pulang. Perjalanan kami begitu sulit. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kami ada sampai hari ini, bahkan Ici ada sampai hari ini, kami boleh dipercaya Tuhan punya jemaat sendiri. Kami percaya karena Tuhan akan kumpulkan orang-orang yang akan jadi keluarga kami. Untuk mengemban misi ini bersama-sama, amen. Untuk menyatakan hati Tuhan buat Indonesia. Haleluya. Kita akan sama-sama dengan saya, Dia Immanuel. Allah beserta kita. Apapun masalahmu hari ini, apapun yang kau butuhkan, katakan sama-sama, Dia Immanuel. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kami. Engkau menghujani kami dengan kasih karunia-Mu. Dan kasih setia-Mu yang besar akan selalu menyertai kami. Hujani umat-Mu Tuhan dengan berbagai anugerah-Mu dan kebajikan-Mu Tuhan. Kami berdoa agar hidup mereka mengecap kebaikan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Apapun yang jadi pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang jadi beban di hati mereka. Apapun yang jadi doa-doa mereka, Tuhan hamba-Mu berdoa. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, tanda percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui apapun yang kami doakan maupun pikirkan. Karena Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Berkati umat-Mu sebentar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Biarlah terang Kristus tetap bercahaya dalam hati mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi, mereka membawa terang itu kemana-mana. Dan pakai hidup mereka untuk menerangi kegelapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, ada perlindungan kuasa Tuhan sempurna. Ada kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Sehingga apa saja mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemana saja mereka pergi Tuhan buat beruntung. Tuhan pagari dengan perlindungan malaikat-Mu dan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.